Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua yang ada di channel saya. Saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Kausar, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan uniknya masjid ini adalah di samping kiri masjid ada gereja, samping kanannya juga ada gereja, dan masjid ini berada di tengah-tengah beberapa deretan gereja begitu ya. Dan alhamdulillah kerukunan umat beragama sangat baik di sini. Tapi saya tidak membahas itu di channel saya ini. Saya ingin membahas pertanyaan teman-teman yang diajukan kepada saya. Mungkin karena saya tidak bisa menjawabnya satu persatu ya. Jadi saya jawab saja dengan video ini. Semoga saja bisa memuaskan teman-teman semua dengan jawaban-jawaban saya ini. Oke. Dan jangan lupa untuk sebelumnya menekan tombol subscribe dulu. Subscribe di video saya, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini ya. Oke, nanti akan saya jawab pertanyaannya, beberapa pertanyaan yang selalu banyak dipertanyakan oleh teman-teman kepada saya. Oke, pertanyaan pertama yang paling sering dijawabkan, Pak Ustadz, kenapa kok WA saya nggak dibalas ya? Kenapa kok saya sudah menulis pesan WA, kenapa nggak ditanggapin? Kalau begitu kenapa kok ngasih nomor di video YouTube? Kalau nggak mau jawab, kok sombong sekali. Jadi orang jangan sombong gitu dong. Atau ada juga yang mengatakan banyak tanggapan mirip ya. Jadi saya kasih tahu bahwa saya sudah berulang kali mengatakan pesan yang masuk ke WA saya itu setiap harinya itu ribuan pesan. Jadi kalau saya tidak bisa membaca dan membalasnya satu persatu ya, saya mohon untuk dimaklumi. Kenapa? Karena memang begitulah kondisinya. Karena saya juga punya aktivitas yang lain. Bayangkan saja kalau saya hanya membalas WA saja, tentu saya nggak bisa kemana-mana. Kalau cuma sehari, mungkin 2 hari, begitu ya, mungkin saya bisa maklum. Tapi kalau setiap hari, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun seperti itu terus, ya bagaimana saya bisa menjawabnya? Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pesan WA kepada saya mohon maaf karena saya tidak bisa membalas. Dan silakan untuk di follow Instagram saya. Jadi kalau nanti bertanya, silakan nanti pada saat saya siaran live saja di Instagram. Oke, itu jawabannya. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, selawat yang paling bagus itu apa sih? Ya, saya berulang kali mengatakan ya bahwa semua salawat itu bagus. Tidak ada misalnya kalau salawat munjiah itu lebih bagus daripada salawat Jibril atau sebaliknya. Atau misalnya salawat nariyah itu lebih bagus daripada salawat munjiah, atau salawat munjiah itu lebih bagus daripada semua salawat. Tidak ada begitu. Yang paling penting itu adalah kita mengamalkan. Itu saja. Untuk apa kita milih-milih salawat tapi nggak pernah diamalkan, begitu ya. Jadi sebenarnya amalan-amalan itu nggak perlu banyak, nggak perlu yang banyak-banyak banget. Cuma cukup 1, 2, 3 amalan saja itu sudah. Kalau kita sudah lakukan secara istiqomah, insya Allah itu sudah cukup untuk membantu dan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Jadi kalau teman-teman juga jangan hanya mengandalkan salawat ya, jangan hanya mengandalkan salawat. Jadi juga harus dijaga amalan-amalan wajibnya. Misalnya saja amalan menjaga sholat berjamaah bagi laki-laki, kemudian di awal waktu dan berjamaah ya bagi laki-laki, begitu azan berkumandang langsung ke masjid, menutup aurat, selalu menjaga lisan, tidak suka berbohong, tidak suka munafik lah gitu ya. Munafik itu juga hal yang sangat dibenci Allah SWT. Kemudian selalu menepati janji begitu. Itu adalah hal-hal yang penting untuk kita jaga gitu. Dan banyak juga yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kalau untuk bebas hutang apa sih selawatnya? Kalau untuk mencari pekerjaan apa sih selawat yang paling bagus? Nah, pertanyaan begini juga sangat sering ditanyakan pada saya. Saya katakan bahwa salawat itu untuk semua hajat ya, hajat apapun. Nah, jadi nggak bisa milih-milih. Kalau untuk hutang pakailah salawat munjiah misalnya, atau kalau untuk memudahkan pekerjaan pakailah salawat biasa yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau begitu. Jadi tidak begitu juga. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Mau pakai salawat nariyah boleh, mau pakai salawat biasa boleh, mau pakai salawat Jibril boleh. Yang paling penting adalah istiqomah ya.
Dan juga dibarengi dengan istighfar ya. Istighfarnya berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kok saya sudah bersalawat selama lebih kurang 2 minggu atau sebulan, kok doa saya belum dikabulkan ya? Ya, saya bertanya lagi, kamu hajatnya apa? Kadang-kadang kan hajat orang itu macam-macam. Saya bersalawat untuk minta mobil katanya. Kok hajat saya belum dikabulkan? Saya jawab, jangankan kamu, saya saja belum punya mobil. Saya bilang begitu. Ya, jadi teman-teman tolong baca salawatnya itu nanti disesuaikan dengan hajatnya. Kalau misalnya hajat kita itu hajatnya itu misalnya sangat besar gitu, tidak cukup hanya bersalawat dengan sedikit saja ya. Kita ingin misalnya punya mobil, salawat cuma 1000 satu hari, itu pun gak istiqomah ya, nggak bisa gitu. Sedangkan saudara Idam Jantan yang dari Singapura itu, dia punya utang 600 juta, dia itu bersalawat sebanyak 10.000 kali satu hari, itu 2,5 bulan baru terkabul ya. Teman-teman bersalawat cuma 2.000 atau 1.000 kali satu hari, tapi ingin doanya segera terkabul, nggak bisa. Kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, beneran nggak sih cerita Pak Ustadz itu dengan selawat ATM bisa terisi sendiri? Kok saya sudah mengeselawatkan ATM sudah 1.000-2.000 kali kok nggak terisi juga? Berarti bohong dong ceritanya. Ada juga yang begitu. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Kalau misalnya kita ketika di sekolah kita diceritakan kisah Rasulullah, kisah-kisah Nabi, ya, kisah-kisah Rasul. Nabi Ibrahim itu bisa terbebas dari ketika dibakar di api yang panas, apinya bisa menjadi dingin. Kemudian didatangkan makanan dari surga. Sekarang kalau kita katakan, beneran nggak sih itu ceritanya? Nabi Ibrahim betul-betul dibakar. Kok saya kalau dibakar kok tetap terbakar? Nah, kira-kira teman itu bertanya seperti itu. Atau misalnya kalau saya mengisahkan ada Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Lalu saya bertanya, beneran nggak sih itu? Kok saya pegang itu orang mati kok nggak bisa hidup? Jadi jawabannya adalah itu benar. Tetapi tidak semua juga begitu orang bersalawat 1.000 langsung semua orang sama disamaratakan langsung terisi. Jadi tingkatan kedekatan orang kepada Allah itulah yang membuat Allah memudahkan urusan-urusan. Gitu ya. Bagaimana agar kita bisa sama? Ternyata banyak orang yang setelah membuktikan ternyata bisa kok ATM terisi sendiri dengan catatan bahwa dia menjaga amal. Seperti misalnya Pak Syahrul Mukhlis yang ada saya kasih testimoninya, nanti tolong dilihat lagi di video saya, itu ada testimoni tentang dapat transfer 10 juta setiap bulan ya, dengan tasbih malaikat dan membaca salawat. Nah, di situ saya bercerita bagaimana Pak Syahrul Mukhlis itu setiap bulan itu mendapat transfer 10 juta per bulan, itu nggak tahu siapa yang mengirim. Nah, mungkin bagi teman-teman itu impossible, tidak mungkin. Tetapi Pak Syahrul Mukhlis membuktikannya, dan saya yakin gitu. Kenapa? Karena saya sendiri pun merasakan keajaiban salawat itu. Jadi kita beriman atau tidak beriman itu tergantung pada, apabila kita sudah bisa merasakan kebesaran Allah, maka seseorang itu akan percaya, mudah beriman kepada Allah. Percaya kepada, kan yang namanya beriman sendiri adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Kan? Kalau dia tidak percaya kepada hal yang gaib itu ya tidak beriman namanya. Karena kita hanya berpikir dengan logika kita yang waras saja. Yang namanya hal gaib itu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, begitu ya. Nah, itu jawaban saya. Jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah yang banyak yang di luar nalar kita ya? Banyak bersalawat, menjaga sholat fardu berjamaah ke masjid bagi laki-laki, dan bagi perempuan menjaga sholat di awal waktu di rumah. Banyak juga menjaga amal-amal yang lain seperti bersedekah, rajin bersedekah. Bersedekahnya gila-gilaan ya, bukan sedekah 1.000-2.000 perak atau 10.000 perak, bukan. Tapi cobalah untuk bersedekah di kala sempit dan bersedekah yang banyak.
gitu ya. Kalau kita misalnya punya uang 1 juta gitu, berani nggak ngasih sedekah 700.000 atau minimal 50% atau 500.000 gitu, berani nggak? Nah, yang kebanyakan kan orang punya, kalau punya uang yang dipikirkan apa ya? Kalau punya uang, nanti saya mau beli apa, nanti barang apa yang akan saya beli lagi. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana untuk menambah harta, menambah kemewahan, bukan yang dipikirkan berapa banyak saya akan bersedekah dengan uang segini gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita ubah mindset kita, sehingga apabila kita banyak membantu orang dengan sedekah, dengan yang lain-lain, maka Allah pun akan membantu kita. Gitu ya jawaban saya. Kemudian hal yang perlu perhatikan lagi adalah banyak juga yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, tolonglah saya, Pak Ustadz, tolonglah bantu saya dikirimlah duit kepada saya agar saya bisa bayar utang, nanti saya balikin lagi. Ada juga beberapa orang yang minta saya membayarkan utangnya, minta saya mengirimkan uang kepada beliau agar beliau utangnya lunas gitu ya. Saya yang namanya amal ibadah itu ya, kita beramal dan yakin kepada Allah. Kita itu harus yakin dan pasrah sampai kepada titik penghabisan. Yang namanya pertolongan Allah itu biasanya datang pada akhir-akhir, tidak pernah datang itu pada awal-awal. Ya, selalu saja yang namanya pertolongan Allah itu datangnya pada akhir-akhir. Jadi kalau kita sudah minta pertolongan kepada Allah, ya minta tolonglah Pak sampai titik darah yang penghabisan. Ya, kalau sampai misalnya ini besok 3 hari lagi bayar utang ya misalnya. Kemudian kita sudah bersalawat, sudah zikir, sudah istighfar, sudah tahajud, tapi sampai pada batas waktu yang ditentukan sampai 3 hari kemudian nggak datang juga pertolongan itu. Jadi begini teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah pertolongan Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jangan pernah berharap kamu membayangkan kamu punya utang, kamu membayangkan akan tiba-tiba dapat ada yang ngasih uang, ada yang memberikan uang, ataupun ada yang transfer uang kepada kamu. Mungkin pemikiran kita atau pemikiran teman-teman adalah Allah akan memberikan solusinya dengan cara seperti itu. Tidak mesti. Jadi biasanya pertolongan Allah itu datang adalah dengan sesuatu hal yang datang pada kita dengan tiba-tiba, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Itulah namanya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah itu terlintas dengan pikiran kita, itu bukan hal yang ajaib namanya. Bisa diperkirakan oleh manusia. Sementara Allah itu adalah gaib. Jadi sesuatu hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, begitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Gitu. Jadi bisa saja mungkin kamu membayangkan bahwa ada yang akan memberikan bantuan uang kepada kamu, tetapi ternyata Allah kasih jalan yang lain. Misalnya kamu dapat orderan untuk membuat kue misalnya, tapi ternyata dibayar 2 kali lipat daripada harga yang sebelumnya. Atau misalnya tiba-tiba orang itu datang kepada kamu, langsung orang itu mengatakan, udahlah saya ikhlaskan saja, nggak usah dibayar. Ada bisa juga begitu. Jadi tidak selalu pertolongan Allah itu seperti yang kita bayangkan. Gitu ya teman-teman ya, agar bisa dimengerti. Dan ini adalah tutorial salawat. Dan ada juga yang bertanya, berapa banyak Pak Ustadz saya harus bersalawat kalau untuk hajat ini? Begini ya, untuk hajat tertentu ya, saya tidak mengatakan bahwa harus bersalawat sejumlah segini, sejumlah berapa. Jadi saya tidak pernah mengatakan harus begini, harus begitu, tidak. Jadi bersalawatlah sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa menghitung, tidak usah dihitung pun tidak mengapa. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya kita diperkirakan, cobalah bersalawat sebanyak 10.000 sampai 20.000 kali. Jadi jumlah 10.000 atau 20.000 kali itu adalah ukuran tolok ukur atau barometer kira-kira berapa banyak begitu. Nah, tapi bisa mendekati situ, bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Jadi tidak harus persis sama seperti itu begitu. Ada orang yang bersalawat, dia baru bersalawat 1000 kali sudah dikabulkan. Ada orang yang bersalawat dia cuma bersalawat 2000 kali sudah dikabulkan. Jadi macam-macam orang menurut tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin
itu dulu yang bisa saya jawab dalam sesi tanya jawab kali ini. Dan teman-teman, saya insya Allah akan usahakan setiap hari akan mengupload video. Tapi tolong saya diberikan usulan ya, kira-kira video apa yang sebaiknya saya sajikan agar teman-teman gak bosan gitu ya. Nanti bisa diberikan usulan kan, misalnya selain daripada testimoni salawat, apakah teman-teman suka kalau misalnya saya bikin vlog, misalnya saya lagi jalan-jalan di mana di sekitar Batam, atau saya bertemu dengan siapa, atau misalnya saya kegiatan sehari-hari, misalnya saya ingin menunjukkan keahlian saya memasak. Ketika saya masak, gimana sih, bagus nggak masakannya atau gimana? Ya, tolong diberikan usaha sekedar hiburan atau intermezzo gitu, agar teman-teman semua sudah tidak bosan banget gitu kan. Dan mungkin agar punya kedekatan yang lebih kepada saya, sehingga mungkin yang selama ini kan yang terlihat kan saya secara formal gitu, tapi tidak tahu saya yang sebenarnya seperti apa ya. Saya juga kadang-kadang bisa bercanda, bisa serius, bisa macam-macam. Dan jangan lupa nanti diberikan usulannya di bawah sini ya. Jangan lupa nanti di follow Instagram saya. Nanti Instagram saya ada di atas ya, di atas ini. Oke. Kemudian di follow dan nanti dinantikan secara langsung saya. Dan jangan lupa teman-teman, bantu saya untuk mendapatkan subscriber yang jauh lebih banyak supaya bisa melejit dan channel ini bisa berkembang. Ya, begitu saja. Demikian dulu isi video saya kali ini. Semoga puas dengan jawaban saya. Dan nantikan video saya berikutnya. Insya Allah nanti kalau tidak saya mau membahas tentang video saya tentang kejadian-kejadian terkini ya. Yang barusan kan ada kejadian tentang penembakan di New Zealand ya. Penembakan orang-orang dibenci di New Zealand. Mungkin saya akan berikan opini atau pendapat tentang itu, mungkin supaya bisa memberikan warna yang berbeda sedikit dari video-video saya sebelumnya. Begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diberikan komentar dan berikan usulan video apa yang teman-teman sukai yang bisa saya tampilkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.